Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismawati, NIM 19 12 10 155. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum itu sebagai acuan untuk pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan dengan standar yang jelas, dengan target yang terukur dan budaya yang dicapai. Nah, ada beberapa alasan dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan dengan arah dan sarana yang jelas. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, dan yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi tujuan. Nah, klasifikasi tujuan itu yang pertama, dominan kognitif. Dominan kognitif yaitu dominan yang tujuan pendidikannya berhubungan dengan kemampuan intelektual. Yang kedua, dominan efektif. Nah, dominan efektif ini berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai apresiasi. Yang ketiga, dominan psikomotor. Nah, dominan psikomotor ini ialah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Yaitu hierarki tujuan kurikulum. Nah, hierarki tujuan kurikulum itu ialah tujuan pendidikan yang bersifat umum sampai kepada yang bersifat khusus. Itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu ialah tujuan umum yang syaratnya dengan muatan filosofi atau suatu bangsa. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kulikuler. Nah, tujuan kulikuler itu ialah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran itu kemampuan, kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa atau siswi setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan yaitu tujuan pendidikan merupakan suatu kategoris tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ranah kognitif, kedua ranah efektif, dan ketiga ranah psikomotor. Dalam setiap aspek taksonomi yang terkandung dalam kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang tidak dicapai melalui suatu pembelajaran. Yaitu poin D, pengertian indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator ini ialah perilaku yang dapat diukur atau diobservasikan untuk mencapai kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian, indikator harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah, sederhana, dan kompleks. Nah, indikator dalam RPF dikembangkan dari KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Nah, indikator ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Nah, selanjutnya yaitu fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi indikator ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fungsi pedoman dalam mengembangkan mata pelajaran atau materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajaran. Yang keempat atau yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Nah, di dalam ini pengembangan indikator pencapaian kompetensi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memahami kompetensi dan ruang lingkup materi dari KD.
Yang kedua, menyusun daftar kriteria kompetensi. Dan yang terakhir, merumuskan indikator dengan mengembangkan kriteria dan kompetensi. Selanjutnya yaitu cara merumuskan tujuan. Cara merumuskan tujuan yaitu pembelajaran juga dapat dirumuskan dengan menggunakan formula ABCD, yaitu audience, behavior, condition, degree. Audience merupakan subjek atau peserta didik. Behavior, tingkah laku yang dapat diukur seperti melakukan, mempraktekkan, menganalisis dan sebagainya. Condition adalah kemampuan atau keterampilan yang akan diamati, sedangkan degree merupakan standar kemampuan yang dapat dinilai. Nah, sementara itu Omar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.